Jadi kalau misalkan di Brussels nih kita banyak lewat jalan-jalan besar, sekali-sekali kita bolehlah lewat jalan yang agak kecil-kecil sedikit, siapa tahu bisa nemu sesuatu yang menarik. Oke, ini toko sebelah kiri aku nggak salah baca kan, Cannabis Store. Ya, memang sih sebenarnya weed dan marijuana ini memang legal di beberapa bagian di Belanda dan Belgium terutama. Tapi kalau misalkan kita lihat ada berapa mobil polisi standby di sini, lumayan awkward juga sih ya kalau misalkan aku jadi customernya. Tapi oke lah, kita kapan-kapan aja mampirnya. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini lagi-lagi aku mau mengunjungi kota Brussels, yaitu ibu kota dari Belgium, yang berjarak kurang lebih 20 menit dari kota aku, Leuven, untuk melihat pusat event dari Christmas sendiri di negara ini. Jadi memang beberapa event Christmas ini dipusatkan di beberapa daerah. Dan karena adanya restriksi karena kasus corona yang meningkat, nggak semua kota tuh mengadakan event yang wah banget. Jadi di kesempatan ini aku mau jalan-jalan sedikit, karena aku mau spend satu hari aku di luar aktivitas kerja. So, ya, let's see. Jadi, kita mulai lagi di tempat ini yang sudah pernah aku tunjukkan sebelumnya, yaitu Leuven Train Station. Tapi aku belum pernah tunjukkan eksteriornya ya. Jadi kurang lebih penampilannya seperti ini, dipisahkan oleh beberapa peron. Kalau misalnya kita mau pergi ke peron sebelah itu, kita bisa melintasi rel ini dengan lewat jalur bawah tanah, atau bisa naik eskalator. Jadi ada eskalatornya juga, ada lift juga. Nanti kita bisa berpindah ke peron sebelahnya. Itu juga ada jadwalnya dan ya kurang lebih informasi-informasi yang dibutuhkan ya supaya kita bisa naik kereta dengan aman dan sampai tempat tujuan kita. Jadi perjalanan dari Leuven ke Brussels Central memakan waktu kurang lebih 20 menit. Lagi-lagi ya aku melakukan perjalanan ini. Tapi di kesempatan kali ini aku nggak beli tiket weekend karena aku pergi di malam Natal tanggal 24 Desember. Jadi harga tiketnya normal 11 euro atau 5,5 euro pergi dan 5,5 euro pulang. Ya sebenarnya keretanya cukup padat yang kali ini. Mungkin juga ada faktor traffic dari rekan-rekan yang ingin menikmati Natal di Brussels. But let's see. Ya jadi untuk kesempatan kali ini di Brussels tuh aku lebih mengeksplorasi jalanan-jalanan kayak gini sih. Ya maunya menikmati Christmas vibe gitu ya, Christmas market, dan siapa tahu bisa nemu hidden gem, makanan-makanan yang menarik yang ada di sini. Tapi ya aku nggak tahu kenapa aku juga akhirnya tersesat sih. Dan di kesempatan kali ini aku kayak attracted oleh sebuah pintu yang terbuka kayak gini aja, dan ada sebuah figurin dari besi yang cukup menarik mata aku. Ya sudah, ya aku mengamati aja. Dan ternyata tempat ini setelah aku telusuri itu merupakan Grand Palace-nya dari Brussels sendiri, yaitu salah satu tempat turisme yang salah satu tempat yang paling populer di Brussels, di Belgium lebih tepatnya. Jadi nanti kurang lebih akan bisa kita lihat eksteriornya seperti apa. Tapi ini adalah pintu sebelahnya, jadi kita bisa masuk lewat pintu belakangnya. Dan bangunan itu merupakan bangunan yang didirikan oleh kaum Protestan waktu mereka pertama kali menempati tempat ini. Jadi oleh martir-martir Kristiani di tahun 1500-an awal. Dan ya, struktur bangunannya memang terlihat juga kan, memang cukup kuno. Jadi ini letaknya juga masih di bagian tengah Brussels, cukup dekat dengan stasiun kereta api di Brussels sendiri. Jadi memang lokasinya cukup tengah, dan kalau misalnya kita lihat di peta ini diindikasikan dengan logo istana yang lumayan megah. Bisa kalian lihat memang ini adalah satu satu kompleks yang namanya La Grande Place, dan ini tuh adalah salah satu national heritage yang dimiliki oleh Belgium. Dan di Grand Palace ini biasanya terdapat banyak event-event kependudukan, misalkan kayak Christmas market kayak gini, ataupun konser-konser lainnya. Dan ini tuh kalau misalnya kalian memang mewah sekali ya, dengan segala macam aksen emasnya dan kawan-kawan. Ya memang tujuannya tuh untuk
menunjukkan wealth dari Belgiumnya sendiri. Makanya kenapa kok bangunan-bangunan dibuat sangat extravagant kayak gitu. Dan ya, kita bisa bebas masuk sih. Tapi untuk masuk ke palace-nya sendiri, ke bangunan-bangunan itu kita bisa melalui tour guide tertentu. Jadi mereka bisa memandu kita untuk bisa masuk dalam bangunan itu. Biasanya populer waktu musim panas sih, atau musim-musim liburan kayak gini. Dan biasanya kalau misalkan di tengah-tengah square ini ada banyak hal-hal yang menarik. Misalnya kayak gini, ini ada artis lepas yang menjual karya lukisannya, karya-karya lukisan terkait Grand Palace sendiri. Dan ya hasilnya sebenarnya lumayan bagus dan lumayan menarik sih. Bisa kalian lihat. Ya bentuk-bentuk stand lepas seperti ini tuh merupakan salah satu hal yang umum bisa kita temui ya di kota ini. Ya, karya seni yang bagus memang harus diapresiasi. Harganya lumayan mahal, 10 euro untuk satu lukisan, tapi sebenarnya lumayan worth it. Mungkin next aku akan beli untuk kenang-kenangan. Dan ini ada Christmas tree. Karena perayaan Christmas di Brussels sendiri berpusat di square ini, jadi tentu saja Christmas tree-nya ditaruh di tempat yang paling megah dan yang paling sentral kan. Christmas tree-nya sendiri besar banget sih. Ya, kayak gitu kurang lebih. Nah, sekedar kilas balik sejarah. Di tempat ini tuh banyak event-event historis yang terjadi yang terkait dengan masa lalu Belgium sendiri. Misalkan di tahun 1500-1600an itu, ya ini memang masa lalu yang agak kelam sedikit ya. Kalau misalkan kalian tahu di Eropa tuh ada yang namanya witch hunt atau perburuan wanita-wanita yang sekiranya disinyalir memiliki kekuatan sihir atau ilmu hitam, dan mereka kan disalibkan dan dibakar kan, kayak gitu. Dan ya sebenarnya tempat ini adalah salah satu dari tempat eksekusi dari para penyihir-penyihir wanita itu di zaman dulu. Kemudian juga ada banyak kejadian-kejadian lain. Kemudian square ini sendiri telah melewati berbagai jenis peperangan, dan gedung-gedung ini sendiri sudah direnovasi dan diperbarui. Jadi waktu Perang Dunia Pertama kan meliputi negara-negara di Eropa, dan mereka juga mengalami beberapa kerusakan di rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Oh ya, di sini juga ada tourism by carriage ya. Jadi kita bisa naik kuda itu untuk berputar kota Brussels. Startnya dari sini. Dan karena ini juga Natal, maka mereka juga memajang display ini, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Jadi kurang lebih memang seperti ini. Square-nya sendiri dikelilingi bangunan-bangunan utama yang tidak kalah megahnya, dan di tengah-tengah bangunan itu ya sudah, kita bisa kembali ke pemukiman yang biasa kayak gitu. Suasana Christmas market sendiri tahun ini memang tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, katanya sih, karena aku juga belum pernah mengalami Christmas market di kota ini kan. Kalau misalkan tahun lalu pasti ya jauh lebih signifikan sepinya. Tahun ini kita sudah boleh melakukan sedikit aktivitas, jadi ya kurang lebih itu bisa sedikit menjadi hal yang positif ya untuk tahun ini. Meskipun karena varian Omicron yang sudah terdeteksi juga di beberapa negara Eropa, ya pada akhirnya memang Christmas market kebanyakan dibatalkan, dan hanya kayak gini-gini aja kurang lebih acara-acara Natal yang bisa kita nikmati di luar kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat, memang orang-orang juga sudah tidak terlalu menggunakan masker sih, kayak mereka sudah berpasrah-pasrah aja. Tapi rata-rata orang-orang di sini sudah mendapatkan vaksin booster sih. Jadi ya mungkin ada faktor karena itu mereka merasa takabur. Ya bisa jadi juga. Jadi aku juga kurang tahu. Ya intinya perjalanan kali ini aku cukup singkat sih, cuman muter-muter aja, ya main game sedikit di game center yang ada di Brussels ini, terus belanja makanan, snack, dan kawan-kawan di Carrefour terdekat, dan ya sudah, aku pulang begitu saja. Nah, perjalanan ke stasiun ini
tidak terlalu jauh. Tapi ada satu hal yang menarik dari stasiun Brussels, yaitu adanya ini Galaxy Train. Jadi ini adalah salah satu atraksi kereta yang dimiliki oleh pihak stasiun, dan mereka nih, aku kurang tahu ini sebenarnya tujuannya untuk apa. Apakah ini salah satu miniatur kereta yang pertama kali dibuat oleh pihak stasiunnya atau gimana, tapi ini keren banget sih. Dan di malam hari, mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam, setiap 30 menit sekali kereta ini tuh ada light show-nya. Jadi kalau kalian lihat di situ, kereta ini tuh dipenuhi dengan berbagai macam lampu-lampu kecil yang sangat-sangat mencolok, dan nantinya bisa, ya keren banget lah light show-nya. Nanti mungkin suatu saat aku akan visit lagi Galaxy Train ini untuk ya menikmati light show dari Galaxy Train ini. Dan juga kadang-kadang ada musical show di Galaxy Train ini. Bisa kalian lihat nih Galaxy Express ya. Aku juga kurang tahu apakah boleh dinaiki atau enggak. Kelihatannya sih enggak boleh. Jadi lebih ke light show-nya aja yang kita bisa nikmati. So ya kurang lebih kayak gitu sih. Suasana Natalnya lebih ramai. Kalau kita bisa lihat juga lalu lalang orang-orang lebih ramai. Dan stasiun Brussels Central sendiri juga tentu saja lebih luas daripada stasiun kota Leuven. Kalau misalkan lurus, kita bisa pergi untuk mengakses transportasi mode bis atau tram, jadi transportasi dalam kota. Dan kalau misalkan kita pergi ke kanan dan turun tangga ini, kita bisa mengakses peron-peron tempat kereta. Dan kereta ini kereta lokal sih. Kalau misalkan kereta yang internasional biasanya di pinggiran negara. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu aja sedikit perjalanan singkat aku sampai hati tersesat ya di mana-mana itu. Ya semoga teman-teman sekalian bisa menikmati istirahat yang menyenangkan, libur Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Raya Natal bagi teman-teman yang merayakan, dan semoga perjalanan ini bisa sedikit relaxing buat kalian untuk diamati. So, thank you for watching and see you on the next video.